Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Dwi Agustina dari SMP Tealuswa. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UKG yaitu tentang pembuatan Google Form. Ya, di sini ada beberapa kisi-kisi. Yang pertama, membuat pertanyaan, menyediakan tempat pengumpulan tugas, memperpendek link, memperpendek alamat URL, membagikan link ke e-learning, mengunduh hasil isian Google Form, merapikan data di Excel menggunakan short, filter atau yang lain, mengupload data Excel ke Google Drive, membagikan link Google Drive ke rekan guru. Ya, yang pertama saya akan membuat pertanyaan di Google Form. Saya ketikkan Google Form. Selanjutnya saya pilih ya, ini adalah Google Form saya. Saya akan membuat tempat pengumpulan tugas, jadi saya membuat form baru. Nah, di sini kalau kita menginginkan agar orang yang mengisi form itu menuliskan emailnya, maka bisa kita buat begini. Tapi kalau tidak apa-apa. Nah, ini saya hilangkan aja. Kalau ingin dibuat quiz, maka ini bisa dipilih quizzes. Atau kalau misalkan bukan hanya tempat pengumpulan tugas, maka bisa dipilih general saja. Nah, saya beri nama, misalkan di sini adalah tugas himpunan. Nah, misalkan ini adalah form tempat pengumpulan tugas himpunan. Nama. Nah, ini nanti jawabannya berupa jawaban singkat dan ini harus diisi. Biar tidak, kadang kita kesulitan kalau nama saja kemudian dia menyingkat dan ada nama temannya yang sama. Jadi di sini pertanyaan saya adalah nama lengkap. Nah, kemudian required artinya pengisi form harus menuliskan nama. Jadi harus diisi nih. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah kelas. Ya, kelas di sini saya pilih drop down modelnya. Jadi nanti dia bisa milih mana. Nah, misalkan kelasnya kelas 7A. Atau kelas 7B. Nah, ini juga harus diisi, makanya harus diaktifkan required-nya. Selanjutnya yang ketiga adalah, nah di sini tempat upload file atau foto dari tugas yang sudah dibuat. Jadi kirimkan atau foto tugas peta konsep
bab himpunan. Nah, di sini yang kita pilih adalah file upload. Continue. Nah, ini ya, ini bisa memilih nanti. Mengumpulkannya boleh berupa dokumen, boleh juga dalam bentuk PDF, dalam bentuk video juga boleh, dalam bentuk gambar juga boleh. Nah, kemudian ini adalah maksimum jumlah file yang dikirimkan. Misalkan boleh mengirimkan lebih dari 1, maksimal 5 misalkan. Nah, maksimum ukuran filenya ini bisa ditentukan. Saya tetap aja 10 MB. Sudah required. Nah, kita lihat sekarang hasil dari form yang saya buat. Oh ya, ini kalau misalkan mau menambahkan gambar agar tampilan dari Google Form lebih menarik, bisa dipilih choose image. Misalkan saya pilih nih, insert. Nah, saya ingin warna orange misalkan. Sudah, kalau sudah, ini bisa kita tutup. Nah, sudah. Kalau sudah, kalau kita ingin melihat bagaimana tampilan dari Google Form kita bisa memilih ini mata ya. Nah, ini bisa ditulis nama lengkap Ira Dwi misalkan. Kelas 7A. Nah, ini bisa memilih nanti dalam bentuk apa, bisa dalam bentuk file, bisa dalam bentuk foto. Sudah, kalau sudah, submit. Sudah, kalau sudah kita bisa mengecek apakah isian kita tadi sudah masuk atau belum. Kita lihat di respon. Nah, di sini sudah ada 1 respon. Nah, kita pilih spreadsheet. Create. Nah, ini ya responnya jam 15.35, nama lengkapnya Dwi, kelas 7A. Nah, ini adalah file foto yang dikirim. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk mengerjakan kisi-kisi berikutnya. Memperpendek alamat URL dengan bit.ly, intipin atau yang lain. Nah, sudah, sekarang kita kembali dulu. Saya tutup dulu. Nah, untuk bisa mendapatkan linknya, pilih send. Kemudian ini embed. Saya pendekkan dulu linknya. Ini. Nah, agar tampilan linknya lebih cantik, maka akan saya rubah ke bit.ly.
Nah, Bitly link management. Create. Saya pastekan tadi linknya. Nih ya, kemudian create. Sudah dalam bentuk Bitly. Kemudian ini bisa diganti. Misalkan Bitly pengumpulan tugas himpunan. Nah, misalkan begini, pengumpulan tugas himpunan. Save. Nah, berhasil. Nah, kalau ada tulisan ini, nah ini menandakan artinya sudah berhasil. Kita sudah dapatkan link baru yang pendek dan bagus ya. Nah, sekarang kita pilih copy. Nah, copy. Kemudian saya akan menyematkan di Uslearning. Saya pilih misalkan kelas 7A. Turn editing on. Ya, saya tambahkan di bab himpunan. Nah, ini bab himpunan. Nah, ini saya tambahkan add an activity of resource. URL add. Nah, misalkan namanya adalah form pengumpulan tugas himpunan. Saya pastekan di sini linknya yang sudah dirubah ke Bitly. Nah, perintahnya adalah atau deskripsinya adalah kirimkan tugas himpunan di sini. Save and return to course. Ya, kita lihat apakah sudah ada. Nah, di sini ada form pengumpulan tugas himpunan. Nah, bisa kita cek apakah sudah bisa dibuka. Nah, ini sudah bisa dibuka. Kalau sudah, turn editing off. Nah, selanjutnya mengunduh hasil data isian Google Form. Mengunduh hasil data isian Google Form melalui spreadsheet tadi ya yang sudah ya,
Nah, mengunduhnya di sini. Nah, ini. Nah, bisa saya rubah juga nama filenya. Misalkan di sini form pengumpulan tugas himpunan. Enter. Sudah, ini nanti di Google Drive akan juga tampak hasilnya. Sekarang saya buka Google Drive. Sign in. Nah, ini tadi form pengumpulan tugas himpunan. Jadi ini saya buka. Jadi ini nanti akan terus berjalan ketika ada anak-anak yang mengisi. Ya, bisa langsung bergerak terus ketika ada yang mengisi formulirnya. Selanjutnya saya akan mempraktikkan merapikan data yang di Excel. Misalkan di sini saya pilih nilai UH misalkan. Ini ya, misalkan memilih UH kesebangunan. Nah, misalkan ini sekarang saya ingin mengurutkan menjadi namanya urut abjad. Maka pertama yang saya lakukan adalah create filter. Udah, sampai ada tanda ini. Nah, saya mau mengurutkan nama A sampai Z. Nah, gini. Nah, setelah itu saya misalkan ingin mengurutkan kelasnya. Maka saya urutkan A sampai Z. Jadi dari abjad awal. Nah, sudah. Jadi sekarang datanya sudah mengelompok kelas yang sama. Nah, dan tadi namanya sudah urut abjad. Nah, ini sudah urut abjad. Nah, misalkan kita hanya menginginkan misalkan kelas tertentu, misalkan ingin tahu nilai 9B saja. Kita mengambil data nilai 9B saja. Maka bisa dipilih di sini di kelas di sini. Kemudian kita ingin di 9B saja, maka centang 9D bisa dihilangkan. Oke.
Nah, di sini tinggal 9B saja. Loh, bagaimana nanti nilainya 9D? Apakah hilang? Ya, kalau kita ingin mengembalikan ke nilai semula, maka ini bisa dicentang kembali. Nah, setelah dicentang kembali, nah maka semua nilai sudah kembali. Ya, sekarang sudah ini adalah hasil nilai dari ulangan harian kesebangunan dan kongruen. Sekarang saya ingin men-share link dari nilai ini. Hasil ulangan harian kesebangunan dan kongruen. Maka saya pilih share. Nah, jangan lupa ini diganti. Only people added can open with this link. Kalau ini tidak kita ganti, maka yang kita kirimi link tidak bisa membuka. Nah, tapi kalau misalkan ini kita ganti dulu. Jadi ini harus kita ganti dulu. Anyone on the internet with this link can view. Jadi asalkan punya linknya akhirnya bisa membuka. Jadi jangan lupa untuk mengubah ini supaya semua orang bisa melihat link kita. Sudah, kalau sudah kita kopikan. Setelah dikopikan, saya ingin mengirimkan link dari file nilai UH ini ke salah satu teman. Nah, misalkan saya ingin mengirimkan ke Ustadzah Rahmi. Nah, saya kirimkan linknya. Nah, otomatis nanti Ustadzah Rahmi akan bisa membuka nilai ulangan harian kesebangunan yang tadi sudah dibuat. Sudah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.